Madam Pang bikin Asia Tenggara terdiam. FIFA ASEAN Cup 2026 bisa jadi panggung terbesar timnas Indonesia yang meremehkan sebaiknya mulai tahan senyum kalian. Piala AFF hanya bualan Asia Tenggara karena sesungguhnya kompetisi FIFA adalah yang diakui dunia karena semua pemain bisa berkumpul sesuai aturan resmi. FIFA jelas itu berbahaya bagi lawan-lawannya Indonesia. Vietnam, Malaysia, apalagi Singapura, kalian jangan terlalu bangga karena kalian nanti akan melihat sejatinya keganasan timnas Indonesia di ajang resmi dunia ini. Wah, benarkah demikian? Top Marco Top oleh Romanya sudah tiba di Indonesia beserta sang kapten Jay Itzes. Kata oleh Romanya, kami akan memperdalam taktikal pelatih timnas Indonesia John Hartman karena kekalahan melawan Vietnam di Piala AFF menjadi pelajaran sangat berharga buat John Hartman. Ini semua kami rumuskan bersama agar nanti saat FIFA ASEAN Cup dimulai kami sudah siap dengan lawan-lawan kami. Dengan kondisi apapun, saya yakin timnas Indonesia kali ini akan mendapatkan piala dan juara karena saya juga merasa dalam kondisi terbaik. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Madam Pang bikin Asia Tenggara terdiam. FIFA ASEAN Cup 2026 bisa jadi panggung terbesar timnas Indonesia yang meremehkan sebaiknya mulai tahan senyum kalian. Piala AFF hanya bualan Asia Tenggara karena sesungguhnya kompetisi FIFA adalah yang diakui dunia karena semua pemain bisa berkumpul sesuai aturan resmi. FIFA jelas itu berbahaya bagi lawan-lawannya Indonesia. Vietnam, Malaysia, apalagi Singapura, kalian jangan terlalu bangga karena kalian nanti akan melihat sejatinya keganasan timnas Indonesia di ajang resmi dunia ini. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sepak bola Asia Tenggara kembali memasuki babak yang jauh lebih panas. Bukan sekadar soal siapa yang akan menjadi juara, bukan pula sekadar persaingan klasik Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kali ini, muncul sebuah kompetisi baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan sepak bola kawasan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan menariknya, nama Madam Pang kembali menjadi sorotan. Jika benar arah pemikiran Madam Pang lebih memberikan perhatian kepada FIFA ASEAN Cup dibandingkan ASEAN Hyundai Cup 2026, maka keputusan tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sebab, dua turnamen itu memang memiliki karakter yang berbeda. ASEAN Hyundai Cup merupakan kompetisi regional yang diselenggarakan AFF, sedangkan FIFA ASEAN Cup merupakan kompetisi baru yang diperkenalkan FIFA untuk kawasan Asia Tenggara. FIFA sendiri mengumumkan kompetisi tersebut pada Oktober 2025 sebagai bagian dari kerjasama FIFA dengan ASEAN dan sepak bola regional. Lebih menarik lagi, kalender kedua kompetisi tersebut memang berbeda. ASEAN Hyundai Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus, sedangkan FIFA ASEAN Cup dijadwalkan pada September hingga Oktober. Perbedaan waktu ini menjadi sangat penting karena pertandingan pada periode internasional FIFA dapat membuka peluang lebih besar bagi tim nasional untuk memanggil pemain utama mereka. Dan disinilah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar. Bayangkan jika timnas Indonesia benar-benar turun dengan kekuatan terbaiknya. Bukan lagi tim yang kehilangan pemain karena klub, bukan lagi skuad yang harus berkompromi dengan jadwal kompetisi, bukan lagi tim yang harus menerima kenyataan bahwa sejumlah pemain terbaiknya tidak dapat bergabung. Jika pemain-pemain utama Indonesia tersedia, wajah tim ini bisa berubah total. Inilah alasan mengapa para rival Indonesia sebaiknya tidak terlalu cepat tersenyum. Selama bertahun-tahun, sebagian publik sepak bola Asia Tenggara masih melihat Indonesia melalui kacamata lama. Indonesia dianggap sebagai tim yang kuat secara jumlah pendukung, memiliki potensi besar tetapi belum sepenuhnya konsisten di level tertinggi kawasan. Namun keadaan tersebut sudah berubah. Indonesia sekarang memiliki semakin banyak pemain yang mendapatkan pengalaman di luar negeri. Ada pemain yang berkarier di Eropa, ada yang ditempa dalam kompetisi dengan standar tinggi, dan ada pula pemain
yang mendapatkan pengalaman menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas berada di atas rata-rata sepak bola Asia Tenggara. Belum lagi perkembangan kualitas kepelatihan dan struktur permainan yang semakin modern. Maka pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia masih pantas dipandang sebagai tim yang sama seperti 1 dekade lalu? Jawabannya jelas, tidak. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung yang sangat tepat untuk membuktikannya. Indonesia bahkan dikabarkan menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada September hingga awal Oktober. Jakarta dan Jawa Barat disebut menjadi wilayah utama penyelenggaraan. Jika informasi tersebut realisasi sesuai rencana, maka Indonesia mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Status sebagai tuan rumah dan kesempatan tampil dalam kompetisi yang berlangsung pada periode kalender internasional. Ini bukan kombinasi kecil. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada seluruh Asia Tenggara bahwa Indonesia telah mengalami perubahan besar. Terlebih lagi, kompetisi ini tidak hanya menghadirkan nama-nama tradisional Asia Tenggara. Sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan adanya keterlibatan tim dari luar kawasan ASEAN, termasuk India. India bahkan sebelumnya telah menandatangani kesepakatan untuk mengikuti edisi perdana kompetisi tersebut. Artinya, FIFA ASEAN Cup berpotensi memberikan warna baru. Pertandingan tidak lagi semata-mata menjadi pertarungan klasik. Indonesia melawan Thailand, Indonesia melawan Vietnam, atau Malaysia melawan Thailand. Kompetisi ini berpotensi mempertemukan tim-tim dengan karakter berbeda dalam sebuah panggung yang lebih luas. Dan Indonesia punya alasan untuk percaya diri. Sebab ketika skuad terbaik tersedia, kekuatan Indonesia tidak lagi hanya terletak pada atmosfer stadion atau jumlah supporter. Kualitas individu mulai menjadi faktor utama. Kecepatan pemain sayap, kemampuan gelandang dalam membangun serangan, kualitas pemain belakang, pengalaman pemain diaspora, hingga kemampuan penjaga gawang membuat Indonesia memiliki modal yang jauh lebih lengkap dibandingkan era sebelumnya. Bahkan dari sisi mentalitas, Indonesia perlahan mulai berubah. Dulu, ketika menghadapi Thailand atau Vietnam, Indonesia seringkali datang dengan beban psikologis. Sekarang situasinya berbeda. Para pemain Indonesia semakin terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar. Mereka juga semakin terbiasa menghadapi pemain-pemain dari berbagai negara. Dan yang paling penting, mereka mulai memiliki pengalaman bermain dalam atmosfer sepak bola internasional. Karena itu, kepada negara-negara yang masih menganggap Indonesia hanya sebagai raksasa yang belum bangun, mungkin sudah waktunya mengubah pandangan. Jangan terlalu cepat meremehkan. Jangan terlalu cepat tertawa. Dan jangan terlalu cepat menganggap pertandingan melawan Indonesia sebagai pertandingan yang mudah. Sebab jika Indonesia turun dengan full tim, cerita yang muncul bisa sangat berbeda. ASEAN Hyundai Cup tetap memiliki sejarah, gengsi, dan tempat penting dalam sepak bola Asia Tenggara. Kompetisi tersebut bukan sesuatu yang bisa begitu saja dihapus dari peta sepak bola kawasan. Namun FIFA ASEAN Cup membawa dimensi baru karena hadir sebagai kompetisi yang diperkenalkan dan disahkan dalam kerangka FIFA. Perbedaan status dan kalender inilah yang membuat turnamen tersebut menarik untuk diperhatikan. Bahkan India baru-baru ini menjadi contoh menarik. Federasi Sepak Bola India dilaporkan harus mempertimbangkan prioritas antara FIFA ASEAN Cup dan pertandingan persahabatan melawan Brasil karena keduanya beririsan dengan periode internasional September-Oktober. Fakta bahwa federasi harus mempertimbangkan pilihan tersebut menunjukkan betapa pentingnya jendela pertandingan internasional dalam menentukan ketersediaan pemain utama. Dan kondisi seperti inilah yang bisa menguntungkan Indonesia. Indonesia tidak perlu lagi hanya berbicara tentang potensi. Tidak perlu lagi menjelaskan bahwa mereka sedang membangun tim. Tidak perlu lagi meminta lawan untuk percaya bahwa sepak bola Indonesia sudah berubah. Biarkan lapangan yang berbicara. Jika benar Indonesia menjadi tuan rumah dan mendapatkan kesempatan menurunkan skuad terbaik, FIFA ASEAN Cup 2026 dapat berubah menjadi panggung pembuktian terbesar. Panggung untuk menunjukkan bahwa pemain Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap kompetisi Asia Tenggara. Panggung untuk menunjukkan bahwa pengalaman bermain di luar negeri telah meningkatkan standar mereka. Panggung untuk menunjukkan bahwa kualitas pelatih, metode latihan, profesionalisme pemain, dan perkembangan sepak bola Indonesia telah bergerak menuju level yang lebih tinggi. Dan disinilah kalimat yang mungkin paling tidak ingin didengar oleh rival-rival Indonesia. Indonesia mungkin masih berada di Asia Tenggara secara geografis,
tetapi standar sepak bolanya sudah mulai berusaha keluar dari kotak Asia Tenggara. Tentu saja, semua itu harus dibuktikan. Tidak ada pertandingan yang dimenangkan hanya karena nama besar, tidak ada trofi yang diberikan hanya karena memiliki pemain keturunan atau pemain yang bermain di Eropa. Indonesia tetap harus bekerja keras, tetap harus disiplin, tetap harus menghormati Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan seluruh peserta lainnya. Namun menghormati lawan bukan berarti takut kepada lawan. Dan inilah yang harus dipahami. Jika FIFA ASEAN Cup 2026 benar-benar menjadi turnamen dengan kalender yang memungkinkan para pemain utama berkumpul, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperlihatkan versi terbaiknya. Versi Indonesia yang berbeda. Versi Indonesia yang lebih cepat. Top Marco Top Ole Romanya sudah tiba di Indonesia beserta sang kapten Jay Itzes. Kata Ole Romanya, kami akan memperdalam taktikal pelatih timnas Indonesia John Hartman. Karena kekalahan melawan Vietnam di Piala AFF menjadi pelajaran. Sangat berharga buat John Hartman. Ini semua kami rumuskan bersama agar nanti saat FIFA ASEAN Cup dimulai kami sudah siap dengan lawan-lawan kami. Dengan kondisi apapun, saya yakin timnas Indonesia kali ini akan mendapatkan piala dan juara karena saya juga merasa dalam kondisi terbaik. Wah, benarkah demikian? Kedatangan Ole Romeni dan sang kapten Jay Itzes ke Indonesia membawa atmosfer berbeda bagi persiapan timnas Indonesia. Setelah melewati berbagai agenda bersama klub masing-masing, keduanya kini kembali dengan satu misi besar, memperkuat skuad Garuda dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara. Ole Romeni bahkan menyampaikan pernyataan yang membuat para pendukung timnas Indonesia semakin penasaran. Penyerang tersebut menegaskan bahwa dirinya bersama seluruh pemain akan memperdalam pemahaman terhadap taktik yang diterapkan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Menurut Ole, kekalahan Indonesia ketika menghadapi Vietnam di ajang Piala AFF menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kekalahan tersebut tidak ingin mereka lihat sebagai sebuah kegagalan semata, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk membangun tim yang jauh lebih matang. Kami akan memperdalam taktikal pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kekalahan melawan Vietnam di Piala AFF menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kami dan juga untuk tim pelatih. Dari pertandingan seperti itu, kami bisa melihat apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki, ujar Ole dalam pernyataan yang menggambarkan tekad skuad Garuda untuk bangkit. Bagi Ole, pertandingan melawan Vietnam memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Lawan-lawan di kawasan ASEAN tidak bisa dipandang sebelah mata. Setiap pertandingan memiliki karakter berbeda sehingga persiapan secara taktik, mental, fisik, dan komunikasi antar pemain menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itulah, Ole menyebut seluruh evaluasi kini mulai dirumuskan bersama. Para pemain tidak hanya dituntut memahami strategi secara teori, tetapi juga harus mampu menerapkannya ketika pertandingan berlangsung dalam situasi apapun. Ini semua kami rumuskan bersama agar nanti saat FIFA ASEAN Cup dimulai, kami sudah siap menghadapi lawan-lawan kami dengan kondisi apapun. Kami harus bisa beradaptasi. Tidak peduli bagaimana permainan lawan, bagaimana tekanan pertandingan, atau bagaimana situasinya, kami harus tetap mempunyai solusi, lanjut Ole. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kekalahan dari Vietnam justru dijadikan titik awal untuk melakukan perubahan. John Hartman bersama para pemain disebut akan terus membangun pemahaman yang lebih kuat mengenai pola permainan yang ingin diterapkan. Kehadiran Jay Itzes sebagai kapten juga menjadi salah satu faktor penting. Bek tengah tersebut diharapkan mampu menjadi pemimpin di dalam maupun luar lapangan. Pengalamannya menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi menjadi modal penting bagi skuad Garuda. Jay bukan hanya dituntut menjaga lini pertahanan, tetapi juga menjadi sosok yang membantu menjaga komunikasi antar pemain. Dalam pertandingan besar, komunikasi menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Satu kesalahan kecil dapat mengubah jalannya pertandingan. Sementara itu, Ole Romeni datang dengan rasa percaya diri tinggi. Sang penyerang mengaku dirinya berada dalam kondisi terbaik dan siap memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Saya merasa berada dalam kondisi terbaik. Saya datang dengan motivasi besar dan ingin memberikan semuanya untuk Indonesia. Kami tahu target yang ingin dicapai, dan kami harus bekerja keras untuk mewujudkannya, kata Ole. Keyakinan Ole tersebut tentu saja membuat para pendukung timnas Indonesia semakin optimistis.
Apalagi, skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Persaingan internal pun semakin ketat karena para pemain dituntut memberikan performa terbaik untuk mendapatkan tempat di starting 11. Namun, Ole menyadari bahwa keyakinan saja tidak cukup. Target menjadi juara harus dibarengi dengan kerja keras. Menurutnya, semua pemain harus mempunyai mental yang sama. Tidak boleh ada pemain yang merasa sudah cukup hanya karena berhasil mencapai satu tahap tertentu. Jika ingin mengangkat trofi, setiap pertandingan harus diperlakukan sebagai pertandingan penting. Keyakinan Ole tersebut tentu saja membuat para pendukung timnas Indonesia semakin optimistis. Apalagi, skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Persaingan internal pun semakin ketat karena para pemain dituntut memberikan performa terbaik untuk mendapatkan tempat di starting 11. Namun, Ole menyadari bahwa keyakinan saja tidak cukup. Target menjadi juara harus dibarengi dengan kerja keras. Menurutnya, semua pemain harus mempunyai mental yang sama. Tidak boleh ada pemain yang merasa sudah cukup hanya karena berhasil mencapai satu tahap tertentu. Jika ingin mengangkat trofi, setiap pertandingan harus diperlakukan sebagai pertandingan penting. Saya yakin timnas Indonesia kali ini akan mendapatkan piala dan menjadi juara. Saya mengatakan itu bukan karena kami meremehkan lawan, tetapi karena saya melihat kerja keras para pemain dan staf pelatih. Saya juga merasa dalam kondisi terbaik. Kami mempunyai kesempatan besar, tetapi kesempatan itu harus diperjuangkan bersama-sama, tegas Ole. Pernyataan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Ketika seorang pemain berani berbicara tentang target juara, maka ekspektasi publik otomatis meningkat. Namun, justru disitulah mental sebuah tim diuji. Indonesia tidak hanya harus memiliki pemain berkualitas, tetapi juga harus mampu bermain konsisten. Ketika menghadapi lawan yang bertahan total, Indonesia harus memiliki solusi. Ketika menghadapi lawan yang bermain cepat, Indonesia harus mampu mengantisipasi. Ketika tertinggal lebih dulu, skuad Garuda harus mempunyai mental untuk bangkit. Hal inilah yang membuat evaluasi dari kekalahan melawan Vietnam menjadi sangat penting. Pertandingan tersebut dapat menjadi cermin bagi Indonesia untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tim. John Hartman pun mempunyai pekerjaan besar. Pelatih harus memastikan seluruh pemain memahami konsep permainan yang diinginkan. Bukan hanya 11 pemain utama, tetapi seluruh anggota skuad harus siap ketika mendapatkan kesempatan. Sebab, perjalanan menuju gelar juara tidak akan ditentukan oleh satu atau dua pemain saja. Ole Romeni dan Jay Itzes kini membawa pesan yang sama. Timnas Indonesia harus lebih siap, lebih matang, dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Para supporter tentu berharap pernyataan penuh keyakinan tersebut bukan sekadar ucapan sebelum turnamen dimulai. Mereka ingin melihat bukti nyata di lapangan. Jika seluruh pemain mampu menjalankan instruksi John Hartman, menjaga konsentrasi, memperkuat komunikasi, dan tampil dengan mental juara, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar mampu mencapai target yang selama ini dinantikan. FIFA ASEAN Cup akan menjadi panggung pembuktian. Apakah evaluasi dari kekalahan melawan Vietnam benar-benar membuat timnas Indonesia berubah? Apakah taktik John Hartman mampu membawa permainan Garuda ke level berikutnya? Dan yang paling membuat publik penasaran, apakah keyakinan Ole Romeni bahwa Indonesia akan menjadi juara benar-benar akan terbukti ketika pertandingan sesungguhnya dimulai? Jawabannya hanya bisa diberikan oleh skuad Garuda di atas lapangan. Satu hal yang jelas, kedatangan Ole Romeni dan Jay Itzes bukan sekadar kepulangan dua pemain ke Indonesia. Mereka datang membawa ambisi besar, membawa pengalaman, dan membawa pesan bahwa timnas Indonesia tidak ingin lagi sekadar menjadi peserta. Kali ini targetnya jelas, bertarung, bertahan, menaklukkan setiap tantangan, dan membawa pulang trofi.